Halo, sekarang waktunya dongeng Aku dan Kau dari Denkau Nutritots. Bunda, jangan lupa berikan si buah hati susu Denkau 2 kali sehari. Dan dampingi si buah hati saat menonton panggung dongeng ini. Cermin ajaib. Halo Bunda dan buah hati. Sekarang waktunya Kayani mendongeng tentang cermin ajaib. Dari dongeng Aku dan Kau. Alkisah, ada sebuah kerajaan. Para penduduknya hidup makmur dan bahagia. Di kerajaan itu, raja sangat disayangi penduduknya. Raja tersebut adalah pemimpin yang baik dan juga adil. Namun, raja sudah cukup tua usianya. Kini, raja yang sudah tua itu sedang mencari penerus yang menggantikannya untuk memimpin negeri. Lalu raja teringat, ia memiliki satu benda ajaib. Benda itu adalah sebuah cermin. Cermin ajaib namanya. Sang raja berjalan ke arah cermin ajaib yang masih tertutup kain. Adik-adik, apakah kamu bisa menebak di mana cermin ajaib ini disimpan? Iya benar, cermin ajaib itu disimpan di gudang kerajaan. Tahukah adik-adik, cermin ini bisa menunjukkan sifat asli seseorang. Jadi, raja akan meminta bantuan cermin ajaib mencari orang yang tepat untuk menggantikannya. Ketika ditemukan, cermin itu tertutup kain. Ketika kainnya dibuka, cermin ajaib itu berkilauan terang sekali. Lalu raja menyuruh ketiga anaknya untuk berdiri di depan cermin itu. Ketiga anak raja bergantian mencoba cermin ajaib itu. Dimulai dari anak yang pertama. Dia merasa akan bisa langsung menggantikan ayahnya untuk menjadi raja. Tapi yang paling dibanggakan dari dirinya hanyalah wajahnya. Aku yang paling tampan, maka aku yang paling pantas untuk menjadi raja, kata anak pertama pada cermin ajaib. Kemudian anak kedua bercermin ke kanan, ke kiri. Anak kedua ini memandang wajahnya di dalam cermin ajaib. Adik-adik, kalian tahu apa yang ia katakan? Aku adalah yang paling pintar di antara semua saudaraku. Aku yang paling pantas untuk menjadi raja. Begitulah katanya dengan sangat sombong di depan cermin ajaib. Terlihat dia menunjuk jari ke kepalanya. Menunjukkan kalau dia adalah yang paling pintar. Akan tetapi, cermin ajaib ternyata langsung meredup ketika kedua anak raja itu bercermin. Adik-adik, kalian ingat? Masih ada satu anak raja lagi. Bagaimana ya dengan dia? Barangkali saja cermin itu akan berkilau. Anak ketiga sang raja bersiap untuk maju ke depan cermin ajaib. Aku mau kaya raya. Aku harus jadi raja. Seru anak raja yang ketiga
di depan cermin ajaib. Dengan senyum lebarnya, ia menunjukkan semangatnya. Anak ketiga raja ini memang berbeda dengan kedua kakaknya. Tapi cermin ajaib ternyata langsung meredup ketika anak ketiga raja itu bercermin. Bukan itu yang dicari oleh sang raja untuk menggantikannya sebagai penerus kerajaan. Mendengar itu semua, raja jadi sedih karena ketiga anaknya tidak bisa menjadi raja. Mereka terlalu sombong dan serakah, serta merasa paling pintar. Raja takut jika anak-anaknya memimpin, maka rakyat tidak diperhatikan. Raja lalu berpikir, "Aha, mungkin dari rakyatnya ada yang bisa menggantikannya jadi raja." Raja lalu mengajak seluruh rakyat untuk datang. Dan mereka semua diundang untuk bercermin di cermin ajaib. Semua rakyat mencoba, terutama para pemuda. Mereka datang satu persatu sampai membuat antrian yang panjang untuk masuk ke istana. Tapi sayangnya cermin ajaib tetap redup, tak bercahaya. Sifat asli para pemuda belum ada yang pantas untuk jadi raja pengganti. Namun kemudian ketika semua rakyat sudah bercermin, tiba-tiba muncul seorang pemuda yang berjalan perlahan dan tampak ragu-ragu. Badan dan bajunya nampak kotor, tapi wajahnya terlihat lugu dan polos sekali. Ketika orang-orang melihat pemuda ini masuk, banyak orang yang menertawainya. Pemuda ini jadi ragu-ragu untuk melangkah maju. Tapi dia ingat titah raja bahwa setiap orang diharuskan datang untuk bercermin, termasuk pemuda ini. Awalnya, pemuda ini tidak merasa pantas berada di sana. Akan tetapi, pemuda ini kemudian meneguhkan hatinya dan melangkah ke depan cermin. Dia menghela nafas, menenangkan diri, dan menutup matanya. Dia berpikir, kenapa mesti rendah diri? Dia akan jujur saja dengan apa yang dia pikirkan. Terpilih atau tidak untuk menjadi raja, pemuda ini tidak terlalu berharap. Dia lalu menatap cermin ajaib. Kemudian perlahan dia membuka matanya dan tersenyum. Pemuda itu membayangkan negeri yang indah, subur, di mana seluruh rakyatnya bahagia. Sesuatu yang diinginkannya dengan tulus. Apa yang terjadi dengan cermin ajaib? Apakah cermin ajaib tetap redup? Mari adik-adik, kita hitung bersama sampai 3. Apa yang akan terjadi dengan cerminnya ya? 1, 2, 3. Wah, cerminnya berubah terang. Terlihat si pemuda dengan pakaian raja, berwibawa dan bijaksana sekali. Raja dan rakyat bersorak gembira. Mereka bahagia punya raja baru yang peduli dan sayang pada semua orang. Adik-adik, ternyata wajah tampan, kepintaran, dan kekayaan bukan segalanya.
ada yang lebih hebat dari semua itu, yaitu ketulusan hati. Nah adik-adik, itulah dongeng Cermin Ajaib. Sampai jumpa lagi di dongeng lainnya ya. Dongeng Aku dan Kau, persembahan dari Denkau NutriThots. Aku dan Kau, suka Denkau.